Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Nurul Faizah dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah katalogisasi yang diampu oleh Ibu Nining Sudir MIP. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang buku tajuk geografi Indonesia dan cara penggunaannya dalam kartu katalog. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Ruang lingkup daftar tajuk nama geografi ini memuat lebih kurang 7.500 entry atau nama wilayah di Indonesia yang meliputi nama provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. Nah, tujuan penyusunan daftar tajuk nama geografi ini yang pertama yaitu berfungsi sebagai pedoman dalam pengatalogan bahan pustaka, terutama untuk penetapan nama geografi yang konsisten. Lalu, penyusunan daftar ini juga bertujuan untuk merujuk nama lain yang tidak digunakan sebagai tajuk utama, serta menyediakan sarana kendali nama geografi Indonesia. Ini adalah salah satu langkah penting untuk menjaga kualitas katalog perpustakaan, sehingga dengan adanya pedoman ini, pustakawan bisa memastikan nama wilayah yang digunakan di perpustakaan selalu konsisten. Selanjutnya, kita masuk ke mekanisme penyusunan daftar tajuk nama geografi Indonesia. Yang pertama, setiap entry tajuk nama geografi Indonesia disusun berdasarkan abjad A sampai Z dengan angka mendahului huruf. Nah, dalam buku ini, setiap wilayah yang terdapat di Indonesia disusun berdasarkan abjad agar memudahkan dalam pencarian nama wilayah geografi tersebut. Lalu yang kedua, jika ada dua atau lebih nama yang sama dalam satu wilayah dengan bentuk yurisdiksi yang berbeda atau jenis yang berbeda, maka di belakang nama tersebut ditulis bentuk yurisdiksinya dalam tanda kurung. Nah, di sini terdapat contoh Gorontalo yang ternyata Gorontalo ini memiliki 3 bentuk yurisdiksi, yaitu Gorontalo sebagai kabupaten, lalu Gorontalo sebagai kota, dan Gorontalo sebagai provinsi. Maka dalam buku ini penulisannya yaitu disertakan di dalam kurung bentuk dari yurisdiksinya. Begitu juga dengan Blitar yang ternyata terdapat dalam 2 bentuk yurisdiksi, sebagai kabupaten dan juga sebagai kota. Lanjut yang ketiga, jika ada satu nama geografi yang sama terdapat di wilayah yang berbeda, maka di belakang nama tersebut disertakan nama wilayah yang membawahinya. Sebagai contoh, yaitu Bojongsari yang ternyata terdapat di Depok dan juga di Purbalingga. Maka di dalam buku ini sertakan di dalam kurung wilayah yang membawahinya agar tidak terjadi kesalahan dalam wilayah yang dimaksud. Lalu yang keempat, jika nama wilayah yang membawahi atau atasannya mempunyai 2 bentuk yurisdiksi, maka bentuk yurisdiksi tersebut disertakan dalam tanda kurung. Contoh, Beringin. Ternyata Beringin ini dibawahi oleh Semarang. Sedangkan Semarang terdapat dalam 2 bentuk yurisdiksi, yaitu sebagai kabupaten dan juga sebagai kota. Maka penulisannya dalam kurung disertakan bentuk yurisdiksi dari wilayah yang membawahinya. Yang kelima, jika terdapat nama geografi yang didahului oleh bilangan, maka dalam buku ini akan diberikan penunjukan dari tulisan angka ke nama geografi yang digunakan. Contoh, terdapat wilayah dengan nama 4 angka candung yang didahului oleh bilangan Romawi. Maka dalam buku ini akan dibuat penunjukan untuk melihat 4 angka candung yang tulisannya sudah disesuaikan dengan pengucapan bilangan Romawi tersebut. Lalu yang terakhir, jika terdapat nama geografi yang telah berubah nama, maka dibuatkan rujukan ke nama yang digunakan saat ini untuk menunjukkan sejarah perubahan nama suatu wilayah. Contoh
yaitu wilayah yang dulunya bernama Ujung Pandang, maka dalam buku ini akan diberikan rujukan untuk melihat Makassar sebagai nama wilayah yang digunakan saat ini. Selanjutnya, manfaat daftar tajuk nama geografi. Yang pertama, yaitu tajuk untuk pemerintahan jika pemerintahan bersangkutan dianggap sebagai pengarang atau yang bertanggung jawab atas isi suatu karya. Yang kedua, unsur pembeda pada satu nama badan korporasi yang berada di wilayah yang berbeda. Menurut Suhendar 2010, ada beberapa jenis badan korporasi, yaitu perkumpulan, perhimpunan atau asosiasi, lembaga, perusahaan, baik perusahaan pemerintah maupun swasta, pemerintahan, instansi-instansi pemerintahan, konferensi atau pertemuan, badan-badan sementara seperti panitia, komisi, proyek dan sebagainya, dan peristiwa-peristiwa atau pesta-pesta seperti pekan olahraga, pameran, ekspedisi, dan sebagainya. Ini berarti manfaat pertama yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan manfaat yang ketiga juga termasuk ke dalam badan korporasi. Kita lanjut ke manfaat yang keempat, yaitu sebagai tajuk subjek jika suatu karya membicarakan mengenai nama geografi tertentu. Lalu manfaat yang terakhir, yaitu digunakan sebagai media penjajaran tajuk nama geografi dalam jajaran kartu katalog maupun dalam katalog online atau OPAK di pangkalan data. Contoh yang pertama, di sini terdapat katalog utama yang dimana karya tersebut dikarang atau penanggung jawabnya adalah sebuah badan korporasi. Maka tajuk entry utamanya adalah nama badan korporasi itu sendiri dengan didahului oleh nama wilayah di mana badan korporasi itu berada. Nama wilayah ini untuk membedakan dua nama badan korporasi yang sama namun terdapat di wilayah yang berbeda. Contoh yang kedua, di sini kita fokus pada tajuk entry tambahan, yaitu subjek yang terletak di daerah jejakan, di mana subjek tersebut didahului oleh Indonesia yang merupakan suatu wilayah geografis yang menandakan bahwa karya tersebut membahas suatu wilayah tertentu. Contoh lainnya, di sini terdapat sebuah karya yang dikarang oleh Bapeda Kabupaten Blitar. Maka tajuk entry utamanya adalah didahulukan nama wilayah geografisnya, yaitu Blitar dalam kurung kabupaten sebagai bentuk yurisdiksinya, lalu tanda koma dan nama badan tersebut. Kesimpulannya, daftar tajuk geografi merupakan panduan resmi untuk penulisan dan penggunaan nama-nama geografi yang sangat penting untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan keakuratan informasi dalam perpustakaan, sehingga hal ini memudahkan pengguna untuk mencari dan mengakses informasi dengan tepat, serta menghindari kebingungan yang timbul akibat variasi penulisan nama tempat. Nah, jadi itulah kegunaan tajuk geografi dalam kartu katalog. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk memahaminya lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.